Jalan hidupku di jalan-Mu, segenap hatiku tertuju padamu. Ingin ku jadi alat dalam rumah-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Jalan hidupku di jalan-Mu, segenap hatiku tertuju padamu. Ingin ku jadi alat dalam rumah-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya untuk kemuliaan-Mu. Terjadilah sesuai rencana-Mu, karena kemurahan hati-Mu. Layakkan ku untuk jadi hamba-Mu, karena kemurahan hati-Mu. Layakkan ku untuk jadi penyembah-Mu. Amin, amin. Bukannya memuliakan Tuhan, kadang-kadang tanpa sadar kita malah menghina Tuhan. Hati-hati ya, jangan menghina Tuhan. Kapan kita menghina Tuhan? Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya Anda ini punya seorang istri atau Anda punya anak. Tetapi ada orang berlaku tidak sopan atau tidak hormat kepada istri atau kepada anak saudara di belakang saudara. Tindakan ini bukan hanya tidak hormat kepada istri atau anak saudara loh. Ini tindakan yang tidak hormat kepada saudara sebagai seorang pria yang bermartabat. Tindakan itu melecehkan harga diri Anda. Ketika kita ini tidak menghargai atau melecehkan seseorang, pejabat negara misalnya, kita sedang melecehkan sebuah negara itu, kan gitu kan. Nah, Yesus berkata bahwa apapun juga yang kita perbuat kepada orang-orang yang paling hina ini, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, Amsal pasal 14 ayat 31 sampai 32 berkata begini. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Ternyata kita ini gak sadar menghina Tuhan pada saat kita meremehkan, ya, atau menindas orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang bodoh. Nah, pada waktu itu kita sedang menghina Tuhan. Kamu kira saya tidak tahu? Mungkin Tuhan berkata begitu. Kita kira mungkin Tuhan akan diam saja melihat hal itu kita lakukan. Oleh karena itu jika kita menghormati Tuhan, kita pasti akan menghormati ciptaan Tuhan. Sesama kita yang mungkin bahkan terlihat lemah di mata kita. Kita tetap akan menaruh rasa hormat, menghargai dia, karena kita mengingat Tuhan yang menciptakan dia dengan segala kelebihan atau kekurangan orang itu. Jangan hanya memperlakukan orang berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Ingat loh, Tuhan yang menciptakan dia. Hormati sang pencipta dengan cara menghormati orang-orang yang Tuhan ciptakan. Selemah apapun orang itu. Dengan cara demikian, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.